Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan karunia-Nya, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa memakmurkan jasad kita dengan melaksanakan berbagai bentuk amal soleh yang mudah-mudahan kita harapkan amal soleh ini dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada sore ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi, yang insyaallah saya hari ini akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang kedatangan setan ketika seseorang menghadapi sakratul maut. Nah, sebelum kita melanjutkan dengan tema yang di-share oleh panitia di flyer, mungkin ada beberapa tema yang sebetulnya menjadi lanjutan dari pembahasan sebelumnya, ya. Kita akan mulai dengan pembahasan bab ma jaa fi su'il khatimah wa ma jaa anal a'mal bil khawatim. Perihal kesudahan yang buruk dan amalan dinilai dari penutupnya. Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah hadis dari Imam Muslim. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Inna rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi amali ahli jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga pada waktu yang cukup lama. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli nar. Kemudian orang ini menutup amalnya dengan amal ahli neraka. Wa inna rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya ada juga seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Summa yukhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah. Ya. Setelah orang itu melakukan banyak amal ahli surga sepanjang waktu, kemudian dia menutup amalnya dengan amal ahli neraka. Kemudian ada yang sebaliknya. Ada orang yang sepanjang hidupnya dia melakukan amal ahli neraka, kemudian menjelang kematiannya dia melakukan amal ahli surga. Nah, ikhwani fillah, kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahlil jannah. Ada orang, kata Rasulullah SAW, yang melakukan amalan ahli neraka, ya, kemudian dia oleh Allah sudah dicatat sebagai ahli surga, maka dia pun menjadi ahli surga karena di akhir kehidupannya dia melakukan amal ahli surga. Wa ya'malu amala ahli jannah wa innahu min ahlin nar. Dan ada juga orang yang melakukan amal ahli surga, ya, tetapi dalam ilmu Allah orang ini dicatat sebagai ahli neraka, maka di akhir kehidupannya dia melakukan amal ahli neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya. Nah, ikhwani fillah, bab ini dijadikan oleh Imam Al-Qurtubi sebagai motivasi untuk kita semua, agar kita semua senantiasa menjaga kualitas amal kita, menjaga konsistensi amal kita. Ya, kalau istilah sekarang mungkin jangan kasih kendor untuk tetap melakukan amal kebaikan. Jangan pernah kita kendor dalam melakukan ketaatan.
Karena bisa jadi sedikit saja kita terpeleset melakukan amal ahli neraka, maka bisa jadi Allah mewafatkan kita dalam kondisi kita melakukan amal ahli neraka. Nah, sebagai contoh, di pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan kisah tentang Barshisa, ya, salah seorang rahib di zaman Bani Israel yang awalnya taat ibadah, kemudian dia mati dalam kondisi kufur kepada Allah, menjadi penyembah syaitan. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan juga kisah tentang seorang dari bangsa Mesir yang dia merupakan seorang muslim, kemudian setiap waktu sholat dia selalu naik ke atas menara, ya, karena waktu itu belum ada mikrofon seperti sekarang, jadi orang ketika mau adzan itu harus naik ke atas menara supaya suaranya bisa terdengar ke banyak tempat, ya. Kemudian ketika dia naik menara, tiba-tiba dia melihat ke sebuah rumah, dan di rumah itu dihuni oleh orang Nasrani, dan di rumah itu juga ada seorang wanita cantik, putri orang Nasrani itu. Lalu kemudian disebutkan dalam kitab ini, laki-laki ini kemudian turun dari menara, kemudian menyambangi rumah si Nasrani ini. Kemudian dia menyampaikan keinginannya. Ya, ketika ditanya oleh wanita ini, "Ada apa kau datang kemari?" Dia katakan, "Aku ingin menjadi pendampingmu. Aku ingin bisa hidup bersamamu." Kemudian kata wanita ini, "Tidak mungkin. Orang tuaku pasti tidak akan mengizinkanku untuk menikah denganmu karena kamu seorang muslim, aku seorang Nasrani. Kalau kamu mau menjadi pendamping hidupku," kata wanita ini, "kamu harus masuk sebagai orang Nasrani dulu, baru aku akan menikah denganmu." Maka disebutkan dalam kisah itu, kemudian wanita ini menikah dengan laki-laki muslim tadi setelah laki-laki muslim ini murtad menjadi seorang Nasrani. Nah, ikhwani fillah, ternyata ketika laki-laki ini sudah menjadi Nasrani, menikah dengan wanita Mesir tadi, kemudian tinggal di rumah tersebut, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, laki-laki ini naik ke atap rumah. Ya, jadi kalau di Timur Tengah itu kan rumahnya seperti kardus gitu ya, dan biasanya orang suka seneng gitu ya, apalagi di musim panas, mereka naik ke atap rumah untuk mencari angin segar. Ya, mencari angin segar, kemudian melihat pemandangan di sekitarnya. Nah, disebutkan ketika orang ini naik ke atas rumahnya, ke atap rumahnya, ke sutuh gitu ya, tiba-tiba orang ini terjatuh, kemudian meninggal dunia. Dan dia meninggal sebagai orang yang murtad, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ajaran Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ketahuilah bahwa su'ul khatimah, semoga Allah menjauhkan kita darinya, tidak akan terjadi kepada orang yang istiqamah lahir dan terpelihara batinnya. Jadi orang yang biasa istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan tidak pernah kendor melakukan kebaikan, kemungkinan besar dia tidak akan tergelincir dan tidak akan menjadi orang yang su'ul khatimah. Tetapi sekali saja orang itu meninggalkan ketaatan, menjauhi shiratal mustaqim, maka bisa jadi Allah takdirkan dia sebagai orang yang su'ul khatimah. Nah, akan tetapi kata Imam Al-Qurtubi, su'ul khatimah selalu terjadi kepada orang yang rusak akalnya, terus melakukan dosa besar dan bergelimang dengan pelanggaran. Jadi kalau orang dia akal sehatnya tidak digunakan, ya, artinya lebih banyak mengikuti keinginan hawa nafsu, kemudian dia terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan bergelimang dengan melakukan berbagai bentuk pelanggaran, maka kemungkinan orang ini akan mati sebagai orang yang su'ul khatimah. Ya, jadi su'ul khatimah ini bukan berarti buruk secara fisik. Ya, karena mungkin ada orang yang dia secara ketaatan dia orang yang taat, dia adalah orang yang hafal Quran, misalnya dia orang yang konsisten melaksanakan ibadah sholat dan sebagainya, kemudian Allah takdirkan meninggal dalam sebuah bencana alam, jasadnya sampai hancur misalnya,
atau dia meninggal dalam kondisi kebakaran, ya, karena kebakaran, jasadnya hancur, ya, kondisinya buruk, tetapi dia tidak disebut sebagai orang yang su'ul khotimah karena dia menutup kehidupannya tetap dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaliknya mungkin ada orang yang dia ini kufur kepada Allah, yang dia ini tidak taat kepada Allah, kemudian meninggal dalam kondisi fisiknya terjaga, ya. Misalnya para artis itu kan mereka banyak yang meninggal masih dalam kondisi cantik, ganteng. Secara fisik dia baik, tetapi bukan berarti mereka itu adalah orang-orang yang husnul khotimah. Bisa jadi mereka itu wajahnya, fisiknya baik, tetapi kondisinya sebetulnya adalah su'ul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah, nah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, mungkin karena sulit untuk meninggalkan dosa sehingga maut datang menyebutnya, maka syaitan akan mengambil kesempatan untuk mengganggu ketika dia dalam kondisi sakaratul maut. Ya, maka kita selalu berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari su'ul khatimah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan, atau pada mulanya dia orang yang istiqomah, tetapi kemudian tergelincir, ya, tergelincir untuk melakukan kemaksiatan, keluar daripada jalan yang benar, keluar dari sunnah, ikut jalan yang buruk, kemudian ia itu bisa menjadi penyebab su'ul khatimah. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan seperti yang terjadi pada iblis yang katanya beribadah selama 80.000 tahun, ya. Walaupun ini oleh muhakkik, oleh peneliti naskah, disebut merupakan kisah yang tidak berdasar dan merupakan kisah Israiliyat. Ya, tetapi dalam banyak kitab tafsir kita menemukan bahwa iblis itu sebelum Allah menciptakan Adam sebagai makhluk yang Allah pilih menjadi khalifah fil ard, ya, sebelum Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa iblis ini merupakan makhluk yang juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dirinya iblis ini kemudian dikuasai oleh sifat dengki, dikuasai oleh sifat takabur, iblis kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan atau dengan mengambil sikap tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Sampai akhirnya kemudian iblis dicatat sebagai makhluk yang su'ul khatimah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari, ya, disebutkan dari Abdullah bin Umar. Di antara sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la wa muqallibal qulub. Tidak, demi Tuhan yang membolak-balikan hati. Ya, makanya kita dituntut untuk senantiasa menjaga keistiqomahan dan minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Di antaranya dengan membaca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, berikan kepadaku ketetapan hati untuk bisa menjalankan agamamu, untuk bisa menjalankan ketaatan kepadamu. Nah, bahkan disebutkan dalam kitab ini, ya, di antara hikmah dari hadis yang barusan disebutkan tentang sumpah Rasulullah SAW, perubahan hati lebih cepat daripada tiupan angin. Pergolakan hati yang sukar diramal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah mendindingi antara manusia dan hatinya sendiri. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hati manusia itu
ada di antara jari jemari Ar-Rahman. Artinya apa? Artinya hati manusia itu sangat mudah sekali terbolak-balikan. Ya, oleh karenanya ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita dan kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ketetapan hati, agar kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian nah ini di kitab At-Tazkirah ya, Imam Al-Qurtubi juga mengutip sebuah riwayat ya, agar kita senantiasa menghindarkan diri dari hal yang akan sangat dengan mudahnya membuat hati kita terbolak-balik dan membuat kita bisa jadi su'ul khatimah. Di antaranya apa? Di antaranya dengan meninggalkan berbagai kemaksiatan atau meninggalkan perkara yang mungkin akan menjerumuskan kita kepada perbuatan yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan sebuah hadis atau sebuah athar dari Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan mengatakan, jauhilah oleh kalian khamar, karena khamar itu merupakan induk dari segala keburukan. Ya, jadi khamar ini adalah satu jenis minuman yang kalau kita konsumsi bisa membuat kita melenceng, kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khamar ini merupakan ummul khaba'ith. Ya. Utsman bercerita bahwa dahulu ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang konsisten pergi ke masjid. Ya. Jadi dia ahli ibadah yang konsisten untuk datang ke masjid. Tapi kemudian dia ini disukai oleh seorang wanita nakal. Disukai seorang wanita nakal. Lalu wanita nakal ini atau pezina ini ya, PSK ini, dia mengutus pembantu atau pelayan perempuannya untuk menyampaikan pesan. Pesannya, kami mengundangmu untuk suatu kesaksian. Jadi diundang untuk dimintai kesaksiannya. Ya, orang soleh, orang baik, ketika diminta bantuan, mau aja gitu ya. Karena orang baik itu biasanya hatinya selalu husnuzon kepada siapapun. Ya, biasanya orang yang mudah suuzon karena dia melihat dirinya sendiri. Ya, boleh kita cek, boleh kita tanyakan kepada kita. Ya, ketika kita suudzon kepada orang lain, biasanya karena kita selalu memposisikan orang lain di posisi kita. Berarti kalau kita suudzon kepada orang lain, prasangka kita kepada diri kita juga belum baik. Ya, kalau kita husnudzon kepada orang lain, berarti prasangka kita kepada diri kita pun selalu baik. Contoh begini, kalau kita misalnya ke masjid, pakai sandal bagus, kemudian kita katakan insya Allah aman, sendalnya nggak akan hilang. Kita husnuzon kepada orang sekitar kita, kepada jamaah yang ada di masjid ini misalnya. Husnuzon itu timbul karena kita pun memandang diri kita baik. Biasanya kalau ya kita memandang diri kita ya agak tidak baik, maka ketika kita bawa sandal yang bagus ke masjid, kemudian kita ada kekhawatiran bahwa sandal kita akan diambil orang lain. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimahullah, ketika laki-laki ini datang, kemudian ternyata si wanita nakal ini dia mengatakan, ya, jadi ketika laki-laki ini datang, kemudian dia melihat ada wanita cantik, ya, yang mengundangnya, kemudian ada juga seorang bayi dan ada beberapa gelas arak.
Ya, kemudian wanita itu mengatakan, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tetapi aku mengundangmu karena aku ingin kita bisa bersenang-senang. Ya, kita bisa bersenang-senang. Nah, maka kemudian laki-laki ini mulai kaget. Loh, kok begini? Ternyata dia dijebak. Dia dijebak oleh wanita itu yang awalnya mengatakan ingin minta kesaksian. Ternyata wanita ini menjebak laki-laki soleh ini, ya, untuk bisa diajak berzina. Ya, jadi aku ingin kita bisa berhubungan, atau kamu ikut minum arak bersamaku, atau pilihannya kamu harus membunuh bayi ini. Jadi tinggal pilih, kita bersenang-senang seperti yang saya mau, atau kalau kamu tidak mau, kamu pilih untuk minum khamr ini, atau kamu bunuh bayi ini. Maka 3 pilihan ini ada pilihan yang sangat sulit. Tapi kemudian laki-laki ini berpikir untuk mengambil yang paling simple, yang paling sederhana, yang paling ringan. Dia bilang kalau berzina itu dosa besar, membunuh juga dosa besar, minum khamr juga dosa yang besar. Tetapi sepertinya lebih ringan dibandingkan dengan 2 perbuatan lainnya itu. Maka diambillah segelas arak itu, dan ternyata ketika laki-laki ini minum khamr, yang terjadi apa? Akalnya tertutup, kemudian dia berbuat zina dengan wanita itu, dan anak bayi yang ada di hadapannya pun akhirnya dibunuh. Maka disebutlah oleh Utsman bin Affan sebagai ummul khaba'is, induk dari segala keburukan. Nah, ikhwani fillah rahimahullah, oke, saya pikir di bab ini banyak kisah yang sudah pernah kita bahas, ya. Di antaranya adalah kisah tentang Bathsyisah, ya. Kemudian juga ada kisah tentang seorang laki-laki soleh di zaman tabi'in yang hafiz Quran, rajin jihad, kemudian rajin ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, tapi akhir hidupnya dia meninggal sebagai seorang Nasrani. Saya pikir tidak perlu kita bahas lagi. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, adalah tentang bab majaa fir rusuli malakil maut qabla al-wafat. Bab delegasi malakul maut sebelum kematian terjadi. Jadi sebelum seseorang itu meninggal dunia, malaikat maut sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya malaikat maut mengirim utusannya. Ya, mengirim delegasi. Apa yang dimaksud dengan delegasi oleh Imam Al-Qurtubi? Ya. Disebutkan dalam sebuah kabar bahwa salah seorang nabi, tidak disebutkan siapa nabi tersebut, bertanya kepada malakul maut, apakah kamu mempunyai utusan? Ya, apakah kamu mempunyai utusan, delegasi yang datang sebelum kamu supaya manusia bersiap siaga menerima kedatanganmu? Jadi ada enggak yang diutus oleh kamu, wahai malakul maut, kepada manusia untuk memberitahu bahwa ajalmu itu sudah sangat dekat, sudah hampir tiba? Kemudian malakul maut mengatakan, benar, kami ada banyak utusan dalam bentuk al-i'lal. I'lal itu gangguan, ya, gangguan dan penyakit, juga uban, berkurangnya penglihatan dan pendengaran. Ya, jadi malakul maut mengatakan, di antara utusan-utusan yang aku kirimkan kepada manusia sebelum manusia itu aku cabut nyawanya adalah, di antaranya aku akan mengirim kepada mereka beberapa isyarat, beberapa tanda, beberapa gejala. Di antaranya apa, ya Alhamdulillah? Di antaranya adalah berbagai rasa sakit yang datang. Sakit itu bukan satu-satunya penyebab kematian. Dan tidak mesti orang itu mati dengan sakit terlebih dahulu. Tetapi sakit ini bisa jadi menjadi salah satu tanda datangnya atau dekatnya kematian. Ya, biasanya kan orang itu kalau mau meninggal, ya ini yang biasa itu sakit dulu. Walaupun tadi saya katakan tidak semua orang yang meninggal itu harus sakit. Maka ketika kita dengar berita kematian saudara kita, biasanya yang kita tanyakan, tedamang naon, sakit apa gitu ya.
sakit apa almarhum gitu ya, sakit apa Bapak Anu, sakit apa Ibu Anu. Karena biasanya orang itu meninggal sebelumnya diiringi dengan rasa sakit, ya. Kemudian juga datangnya uban atau munculnya uban di kepala kita, di rambut kita. Nah, biasanya orang yang sudah sepuh, yang secara syariat lebih dekat kepada kematian, itu ubannya lebih banyak. Dan saya juga sekarang, ikhwan fillah, sudah tampak beberapa uban muncul gitu ya. Bahkan, maaf, bulu hidung saja ketika bercermin gitu, kok udah ada yang putih gitu ya. Jadi, ini juga salah satu isyarat bahwa tidak lama lagi barangkali saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja mungkin bisa jadi ibu-ibu dulu, bapak-bapak dulu, saya belakangan gitu ya, atau bisa jadi tidak masalah. Saya dulu, yang penting saya meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya, kita berharap semuanya ketika dipanggil oleh Allah kita dalam kondisi husnul khatimah. Nah, kemudian ikhwan fillah bahkan berkurangnya penglihatan dan pendengaran. Ya, Bapak Ibu gimana? Sekarang pendengarannya masih jelas? Masih cekas Bu dengerin suara saya? Ya. Penglihatannya gimana? Ini kalau bapak-bapak sudah mulai banyak yang berkacamata. Ya, saya pribadi Bapak Ibu, ini mata yang sebelah kiri walaupun pakai kacamata, kalau ditutup yang kanan ini agak gelap gitu ya. Jadi di bagian tengah itu ada seperti bayangan hitam gitu ya. Jadi ini saya alami setelah saya mengalami penyakit demam berdarah. Ini jauh sekitar tahun 2010-2012an. Jadi saya sakit demam berdarah, tapi bandel nggak mau dirawat gitu ya. Jadi saya milih untuk istirahat di rumah. Tapi di rumah juga nggak bisa diem gitu ya. Harusnya bed rest gitu ya. Bahkan kata paman saya yang perawat, itu harus diinfus katanya. Tapi saya bilang insya Allah kuat gitu ya. Dan saya ketika di rumah itu karena emang tidak biasa diem gitu ya. Jalan-jalan gitu. Ternyata beberapa hari setelah saya dirawat di rumah itu, di mata ini ada kayak urat gitu ya, merah-merah. Jadi buram, mata itu merah. Nah, dan setelah saya sembuh dari DBD itu tidak hilang merahnya. Saya datang ke Cicendo. Ketika di Cicendo diperiksa, ini ada pendarahan katanya. Bisa jadi efek dari demam berdarah sebelumnya. Diobatin karena cuma dikasih vitamin buat retina. Saya bosan gitu ya, udahlah nggak usah dilanjutkan gitu karena datang ke sana diperiksa, tetesin, kasih obat tablet, sudah selesai gitu ya. Nah, akhirnya sudah saya bismillah bersabar, mudah-mudahan Allah menjaga pandangan ini hingga ketika meninggal dunia nanti tetap dicatat sebagai husnul khotimah. Tapi saya kadang suka sedih Bapak Ibu ketika saya ingat para ulama ya, banyak yang oleh Allah cabut penglihatannya sebelum meninggal, suka merasa ya Allah sieun gitu ya. Tetap ada kekhawatiran gitu. Kita ada kekhawatiran pasti. Ya, ada kekhawatiran. Bahkan saya kalau dibuka kacamata dua-duanya, Bapak Ibu kalau saya lagi tidak berkacamata terus nyapa saya, kemudian saya rada cuek, nah jangan disalahkan ya, karena memang saya tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang di hadapan itu gitu. Bahkan ketika di rumah pun ya kadang wajah istri itu seperti gimana gitu ya kalau dibuka kacamata. Tapi ingat insya Allah ya, dari bentuknya saja udah kelihatan lah kalau keluarga di rumah ya, seperti itu. Pendengaran juga sama ya, pendengaran ini akan berkurang. Nah, makanya ketika semua itu oleh Allah sudah mulai dicabut ya, pendengaran sudah mulai dikurangi, penglihatan sudah mulai dikurangi, maka ini adalah tanda bahwa malaikat maut akan segera diutus kepada kita. Ya, ibu-ibu yang sudah atau bapak-bapak juga yang sudah usia lanjut biasanya pendengarannya kurang. Ya. Sanes torek tapi kurang mendengar. Jadi kadang ketika kita ajak ngobrol nggak nyambung, atau ketika ngobrol tuh gini, ya telinganya sengaja diginiin ke kita.
karena memang secara kemampuannya sudah berkurang. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, jika dia ditimpa semua itu masih belum sadar dan bertobat, ya. Jadi kata Malakul Maut, jika dia ditimpa semua itu masih belum sadar dan bertobat, maka ketika aku sudah datang untuk mencabut nyawanya, maka aku akan menyerunya, bukankah aku sudah menghantar utusan demi utusan kepadamu untuk memperingatimu? Jadi kata Malakul Maut, kalau kita pandangannya sudah dikurangin oleh Allah, kemampuan mendengarnya sudah dikurangi, kemudian stamina tubuh kita sudah semakin hari semakin berkurang, ya, asalnya mungkin kita bisa jogging atau lari keliling kompleks Soreang Indah, sekarang baru nyampe ke ujung blok aja udah, berarti kemampuan fisik kita sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda, kata Malakul Maut, sebagai delegasi dari Malakul Maut sebelum Malakul Maut mencabut nyawa kita. Kalau semua itu sudah dikirim, kemudian kalian belum juga bertobat, belum juga sadar untuk segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika malaikat maut mendatangi kita, dia akan mengatakan, bukankah aku sudah mengantar utusan demi utusan kepadamu untuk memperingatimu? Ya. Ikhwani fillah, maka kita harus ingat ayat yang Allah sampaikan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Al-yaqin di situ oleh para ulama tafsir disebutkan sebagai al-maut, bukan keyakinan. Jadi ada orang yang memahami Al-Qur'an secara secara harfiah. Al-yaqin itu kan keyakinan. Ada orang yang menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran tidak dengan pendekatan tafsir para ulama salaf. Tidak menggunakan pendekatan tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain atau dengan hadis Rasulullah SAW. Tapi dia lebih mengedepankan ar-ra'yu, fikiran, logika. Maka bisa jadi ketika dia kemudian sudah merasa yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, surga ada, neraka ada, dia akan berhenti ibadah. Kenapa? Karena dia selalu memahami wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Ada tos yakin Nabi mau ibadah deui, salah. Karena kata al-yakin di situ adalah al-maut, kematian. Ya, kenapa al-maut disebut keyakinan? Karena kematian adalah perkara yang datangnya pasti. Tidak ada seorang pun yang akan luput dari kematian. Tidak ada seorang pun yang akan terus hidup. Ya, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kemudian Malakul Maut mengatakan, aku adalah utusan yang muktamad, ya, utusan yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah peringatan terakhir. Tiada lagi utusan dan peringatan setelahku. Ya, dan kita tentu kalau malaikat maut sudah datang kepada kita, maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwani fillah. Ya, kemudian di sini dibahas tentang apakah malaikat maut itu atau malakul maut itu memiliki nama khas atau nama umum katanya. Ya. Jadi disebutkan, kan kita sering mendengar nama malakul maut, kemudian nama apa? Israel, ya. Atau ada juga yang menyebutnya Israel gitu ya. Disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Katsir, Al-Munawi, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, bahwa ini adalah nama-nama yang berasal dari Israiliyat, ya. Kemudian ya, malakul maut itu, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam beberapa keterangan disebutkan memang tidak sendiri, ya, tetapi
malakul maut itu sendiri, tetapi dia punya pasukan, ya, punya pasukan. Nanti di beberapa pembahasan berikutnya kita akan singgung, ya, di antaranya ikhwan fillah rahimakumullah, dalam surat Al-An'am disebutkan hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat. Rusuluna, utusan-utusan kami. Ya, wa hum la yufarritun, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Jadi dulu saya sempat bertanya kepada guru ngaji waktu saya masih SD, ya. Ustadz, kalau Israel itu satu atau banyak? Ya, waktu itu saya menyebutkan satu, katanya. Lamun hiji kumaha atuh cite apanan nu maot teh seueur. Kan sekali dalam satu waktu itu ada banyak yang meninggal. Berarti sibuk gitu, ya. Oh, ternyata tidak seperti itu. Ya. Bahwa malakul maut itu Allah kirimkan dalam jumlah yang banyak. Bahkan satu orang yang meninggal pun itu akan dihampiri oleh banyak malaikat. Jadi bukan satu malaikat pencabut nyawa, tetapi banyak malaikat pencabut nyawa. Seperti disebutkan dalam Al-An'am ayat 61 ini, ya, bahwa yang mencabut ruh manusia itu adalah rusuluna, malaikat-malaikat utusan Allah yang tidak melalaikan kewajibannya. Jadi kalau sudah tentu waktunya, sudah tentu tepatnya, maka mereka akan mencabut kapanpun yang Allah perintahkan. Ya, sebelumnya saya pernah sampaikan satu ayat, kalau sudah datang ajal maka seseorang tidak dapat la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan pernah bisa mengakhirkan, menangguhkan sedikit pun ataupun mendahulukannya. Yang ingin mati sekarang tidak bisa kalau Allah tidak takdirkan mati sekarang. Yang ingin mati besok tidak bisa mati besok kalau Allah takdirkan sekarang. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, ya. Dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan, tidak ada satu hari pun selagi matahari masih terbit dan terbenam, melainkan malakul maut akan berseru, wahai orang-orang yang berusia 40-an, inilah saatnya kamu mengumpulkan perbekalan. Jadi yang usianya 40 tahunan itu adalah waktu di mana kita menyiapkan bekal dengan maksimal. Makanya ada sebuah riwayat yang mengatakan kalau kita sudah berusia 40 tahun, nah ini hati-hati, harus istiqomah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di usia 40 tahun yang biasa kita rutinkan itu sangat berpotensi menjadi penentu akhir kehidupan kita. Jadi punten, kalau kita udah usia 40 tahun masih keneh belang betong ke masjid, masih tidak mau berjamaah di masjid, maka kemungkinan besar saat kita meninggal dunia, kita masih menjadi orang yang tidak berjamaah di masjid. Kalau kita sudah usia 40 tahun masih suka misalnya nonton dangdutan gitu, ya, nonton konser dan lain-lain, maka kemungkinan kita akan meninggal dalam kondisi masih terjerumus dalam perkara-perkara seperti itu. Makanya saya juga ini sudah berapa tahun lagi, ya? 3 tahun lagi. Ya, kalau tidak salah ngitung saya itu sekarang sudah 37 tahun, jadi 3 tahun lagi ini adalah masa penentuan saya. Itu pun kalau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah, saya sekarang sangat sering kaget juga, ya, mendengar berita teman-teman saya, baik itu yang teman di pesantren atau teman kuliah, kakak kelas yang beda 1 level, 2 level gitu, ya, atau adik kelas yang di bawah 1-2 tahun dikabarkan meninggal dunia. Masya Allah, subhanallah. Dan ini adalah sebuah berita yang membuat kita semakin harus bersiap-siap.
Ya, saya merasa baru kemarin rasanya kita saling bertegur sapa di Facebook gitu ya. Ternyata sekarang sudah dapat berita istrinya menyampaikan permohonan maaf atas nama suaminya pakai pakai akun suaminya, bahwa suaminya sudah meninggal dan meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Ya Allah, saya ketika mendengar berita itu merasa bahwa malakul maut mungkin sekarang sedang ada doho gitu ya. Mungkin sekarang sedang mengintai kita. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, terutama setelah kita menginjak usia 40 tahun. Kemudian, ini adalah saatnya kamu mengumpulkan bekal selagi akal masih sehat dan fisik masih kuat. Jadi 40 tahun ini kita masih diberikan kekuatan yang nyaris maksimal lah, karena usia 40-an itu masih bisa disebutkan sebagai pemuda. Ya. Pemuda. Jadi usia belasan tahun sampai dengan 40 tahun itu masih disebut sebagai pemuda. Tapi kalau sudah lewat 40 tahun, nah ini sudah mulai masuk usia tua ya. Kemudian, wahai orang yang sudah berusia 50-an, ya, sudah tiba masa kamu untuk menuai hasil, untuk memanen hasil. Ya. Makanya kalau sudah usia 50-an ini, sebaiknya ya kita sudah mulai memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau udah masuk usia 50 tahun ini, diharapkan kita sudah punya bekal untuk kalau kita secara finansial itu sudah bebas sudah bebas mikiran gitu. Sudah bebas mikirin, dan kita sudah tinggal fokus ibadah kepada Allah dan tinggal menghabiskan bekal yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Bukan malah masih sibuk dengan mengejar dunia. Ya. Kemudian, wahai orang yang berusia 60-an, kamu telah melupakan hukuman Allah. Lalai untuk menjawabnya. Artinya, kalau orang sudah sampai usia 60 tahunan, kemudian masih juga belum bertobat kepada Allah, belum juga mendekat kepada Allah, belum memfokuskan diri untuk dekat dengan Allah, maka berarti kita sudah banyak melalaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mulai usia 40, 50 itu sudah banyak teguran yang Allah sampaikan kepada kita. Ya, saya aja sekarang belum nyampe 40 tahun sudah banyak teguran dari Allah. Ya. Olahraga sedikit, wah, badan pegel. Makan pedas sedikit, perut nggak kuat. Ya, padahal dulu itu luar biasa. Makan sambal, ya sambal yang pedas itu adalah hobi. Makan bakso itu nggak seru kalau sambalnya cuma 1 sendok gitu ya. 2-3 sendok itu baru cukup. Tapi sekarang kita makan sambal, ya agak pedas sedikit langsung kerasa. Ya. Kemudian ikhwani fillah, mungkin kalau dulu ya saya mengalami dulu, saya di usia 20 sampai 30-an itu ketika ada tugas misalnya menerjemahkan kitab-kitab itu kuat begadang. Jadi saya pulang ngajar maghrib, kemudian sholat isya, selesai sholat isya tidur, bangun jam 12. Dari jam 12 sampai dengan besoknya lagi itu bisa kuat terjaga. Tapi sekarang Masya Allah, sekarang tidur merasa kurang sedikit saja, ya bangunnya susah. Selain itu Selain itu badan terasa sakit. Karena fisik kita ini sudah mulai dikurangi kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ada peringatan yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Fatir ayat ke-37. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizalimina min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Jadi kita ini sudah diberikan waktu panjang oleh Allah, diberikan banyak peringatan, diberikan banyak teguran, masih juga kita belum mikir, belum mengubah paradigma kita tentang akhirat, belum mengubah paradigma kita tentang
kehidupan dunia. Kita masih terus aja ngejar-ngejar dunia dan kita sering melupakan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, kita sering berpikir bagaimana supaya hidup kita enak, tapi kita tidak berpikir bagaimana supaya kita bisa mati enak. Ya, padahal yang kita inginkan ketika kita menutup kehidupan ini adalah kita diberikan keringanan oleh Allah ketika menghadapi sakaratul maut. Kemudian, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, kata Allah, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi kalau Allah memberikan peringatan kepada kita dengan berbagai hal yang datang kepada kita, ya, rasa sakit, kemudian musibah dan sebagainya, itu adalah semuanya Allah berikan kepada kita, Allah timpakan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak ayat yang Allah sampaikan di sana, Allah sebutkan la'allahum yarji'un, supaya mereka dengan adanya peringatan-peringatan itu, dengan adanya musibah-musibah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai penutup, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla telah banyak memberi ruang memohon maaf kepada yang diberi tangguh ajalnya sampai menjelang usia 60-an. Jadi sebetulnya ketika kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk hidup sampai usia 60 tahunan, dan usia rata-rata umat Nabi Muhammad itu adalah 60 tahunan, maka sebelum kita ditutup usianya oleh Allah pada usia 60 tahunan itu, sebetulnya sudah banyak hal yang membuat kita harusnya sadar akan akan kebesaran Allah, sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari saja, berapa kali kita mengucapkan kalimat istirja? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali kita mendengar orang meninggal, kita selalu katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali kita mendapatkan musibah, kita sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka berarti kita ini menyadari, harusnya kalau kita sadar, kita paham apa yang kita baca, harusnya kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan karena Allah, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang husnul khatimah, dan Allah memberikan kepada kita kesadaran diri untuk segera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ikhwani fillah rahimakumullah, menjelang Ramadan yang kita nantikan sekitar berapa hari lagi? Sekitar 14 harian ya. Sekitar 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Itu pun kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan kita. Maka sebelum kita meraih berbagai kesempatan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama menyarankan kepada kita agar kita memaksimalkan diri, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu bertobat kepada Allah sebelum datangnya Ramadan? Karena dosa yang belum kita taubati bisa jadi menjadikan hambatan bagi kita untuk meraih berbagai keberkahan di bulan Ramadan. Dosa yang belum kita taubati, salah satunya adalah menjadi penyebab Allah memberikan sifat kaslan, sifat malas kepada kita. Ya. Salah satu iqab yang Allah berikan kepada orang yang larut dalam kemaksiatan adalah at-takasul fil ibadah. Allah akan berikan kepadanya iqab atau hukuman, sanksi, dengan diberikan rasa malas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap bahwa Ramadan tahun ini
akan menjadi Ramadan terbaik bagi kita sepanjang hidup kita. Sehingga kita berusaha untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan itu, dan supaya kita bisa meraih segala kesempatan itu dengan untuk mengisinya dengan berbagai macam ketaatan, maka kita lepaskan berbagai dosa yang kita lakukan kepada Allah di luar bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ikhwan fillah, Allah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Melaksanakan sholatnya lebih dari 11 rakaat. Ya. Mungkin ada yang lebih, ada yang sebagainya. Baik. Kemungkinan gimana caranya kita kalau begitu itu? Ya. Yang mungkin saja yang 11 lebih jauh. Berkata apa harus ke masjid yang jauh, itu yang 11. Ya. Gimana? Baik. Dua permasalahan ini adalah masalah yang masuk ranah khilafiyah. Jadi ranah perbedaan pendapat. Di antaranya terkait dengan hadis-hadis nisfu Sya'ban, ya. Sebagian ulama menganggap ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah, bisa diamalkan. Sebagian lagi menganggap hadisnya lemah dan tidak bisa diamalkan, ya. Maka kalau saya menyerahkan kepada pemahaman ikhwan fillah, silahkan, ya. Cuman kalau saya pribadi sebetulnya karena lebih cenderung untuk membenarkan pendapat ulama yang menganggap hadis-hadis itu tidak kuat, jadi tidak bisa dijadikan hujah, maka saya termasuk orang yang tidak mengamalkan itu. Ya, walaupun secara pribadi saya tetap menghargai pendapat ulama yang melakukan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian terkait dengan salat tarawih atau salat qiyamul lail, nah ini juga sama masuk ranah khilafiyah. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa terbatas pada 11 rakaat seperti hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada juga yang mengatakan tidak dibatas. Jadi boleh, ya, boleh lebih daripada 11. Tetapi salat witirnya tetap harus 1 kali. Ya. Jadi ini pun saya serahkan kepada pemahaman ikhwan fillah sekalian. Ya, mau ngambil yang mana? Yang 11 silahkan, ya. Yang lebih juga mangga gitu ya. Saya pribadi sementara ini masih berusaha untuk memaksimalkan yang 11, ya, karena saya pribadi merasa bahwa yang 11 pun belum saya laksanakan dengan maksimal gitu ya. Maka saya memilih untuk memaksimalkan yang 11. Ya, yang 11 kita maksimalkan. Nah, saya pernah dulu ketika saya tinggal di Mesir, masjid itu memang ada yang 11, ada yang 23. Nah, ketika saya waktu itu kebetulan sholat di tempat yang melaksanakan 23, saya ikut dengan jamaah itu 8 rakaat. Kemudian 3 rakaat lagi witir, saya nunggu dulu sambil tilawah. Dan tidak ada yang ngagenggerehkeun. Jadi nggak ada yang, kamu kenapa nggak sholat, yang lain pada sholat, kamu kok diem aja? Nggak ada yang begitu. Ya, kenapa? Karena mereka semua sudah paham. Jadi secara pemahaman ada yang mengatakan 11, ada yang membolehkan lebih daripada 11. Nah, ketika imam itu sudah tinggal witir 3 rakaat, saya ikut kembali bergabung dengan barisan jamaah kaum muslimin untuk menyempurnakan menjadi
11 rakaat. Atau kadang begini, saya sholat 8 rakaat, selesai 8 rakaat, saya pulang kembali ke rumah, kemudian saya selesaikan witir di rumah. Tapi kadang kalau begitu saya merasa sayang, merasa lebar gitu. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam, sholat tarawih, ya, hatta yang sholifah sampai imam selesai, sampai imam mengakhiri sholatnya sampai bubar, berarti dari rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhir sholat witir, maka kata Rasulullah SAW akan dicatat baginya seolah-olah dia melaksanakan sholat sepanjang malam. Nah, inilah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya, kasih sayang Allah kepada kita, kita sholatnya cuma berapa jam, tapi Allah mencatat kita mendapatkan pahala seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ya, kayak kita hitung, Isya mulai jam Isya jam 7:30 misalnya. Tarawih selesai rata-rata lah saya lihat jam 8:15 gitu ya. Berarti sekitar setengah jam orang tarawih di kita. Bahkan saya pernah mendapatkan ucapan kaget salah seorang syekh dari Jordania, bahkan dari Gaza. Indonesia itu luar biasa katanya. Ada orang yang sholat 23 rakaat hanya dalam waktu berapa? 5 menit. Ini gimana katanya sholatnya? Saya aja nggak paham apa yang dibaca oleh imamnya gitu. Nah, kemudian kita sholat setengah jam bersama imam, sholatnya dengan tumaninah dan sebagainya. Tapi Allah mencatat kita sholat sampai menjelang subuh. Ini kan luar biasa. Sholatnya setengah jam, tapi kita mendapatkan balasan dari Allah seperti orang yang sholat berjam-jam. Nah, makanya saya menyarankan jangan karena perbedaan dalam masalah rakaat kemudian kita meninggalkan sama sekali ya. Saya memilih, kalaupun misalnya kita sholat di tempat yang 2-3 rakaat, kita meyakini cuma 11 ya sudah. Kita tunggu dulu 8 rakaat, nanti 3 rakaatnya tunggu imam menyelesaikan 3 rakaat witirnya. Ya insya Allah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kelapangan hati untuk menerima segala perbedaan dalam urusan apa? Dalam urusan khilafiyah, fiqhiyah, furu'iyah. Ya, jadi dalam urusan fikih yang sifatnya furu itu saya pikir kita harus lebih bersifat fleksibel. Ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang tadi. Enggak. Yang menjadi keberatan saya itu kalau saya bukan masalah total. Ya. Yang mana? Tapi yang tadi diucapkan Pak Ustaz tadi yang tumaninahnya ini, ya. Pak Ustaz, saya sudah berdiskusi ya sama beberapa imam masjid. Saya bilang kenapa sih mesti terburu-buru sampai tidak tumaninah, sampai tidak bacaannya juga tartil yang di masalah itu. Tapi mereka jawab, ya kalau saya tidak ikutin yang ada sudah acara di sini udah puluhan tahun, saya cuma mau dipakai jadi imam, Ustaz. Pilihan ini yang sudah kita sampaikan, apakah misalkan saya di masjid imam, hati asal Ustaz, misalkan nyari masjid lain, padahal ada tadi beberapa dari anjuran, sebaiknya dengan adanya silaturahmi di masjid yang terdekat lebih baik. Jadi kalau dalam posisi seperti ini, ada masjid dekat, kita jalan silaturahmi, tapi dalam gerakan sholatnya itu tidak tumaninah, mengejar dengan rakaat yang banyak, bacanya juga tidak tertib. Apakah dalam posisi ini seseorang itu mesti cari masjid yang jauh, yang kira-kira yang paling lemah tumaninahnya, bacaan tertib, itu memang sarannya maksudnya. Iya. Jadi memang sebetulnya kita harus berani berani mengambil langkah dan berani melakukan gebrakan. Jadi di kita itu cenderung asal terlaksana. Ya, asal terlaksana pokoknya penting tarawih gitu ya. Padahal kan Allah mengingatkan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik amalnya. Nah, makanya kalau saya pribadi ya memang ketika misalnya di masjid yang kita biasa sholat di situ ternyata imamnya ekspres gitu ya, sementara kita pengennya yang kelas ekonomi aja lah ya, yang penting nyampe dengan selamat daripada ekspres celaka gitu ya. Tidak masalah, kita ambil berjamaah di tempat yang lebih jauh, tetapi dengan tujuan kita ingin lebih tumaninah, lebih khusyuk.
Ya, karena kekhusyuan itu adalah ruh dari sholat yang kita lakukan. Banyak orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mendapatkan kekhusyuan, berarti dia sholatnya ya tidak berasar, tidak berbekas, tidak bernilai. Ya, makanya kalau misalnya imamnya bisa diajak bisa diajak diskusi, ya lebih bagus. Ustaz misalnya daripada sholat bacaannya panjang, kemudian bacanya cepat, kita nggak khusyuk, mendingan bacanya pendek saja, tapi bacaannya khusyuk. Di Timur Tengah, ketika Ramadan itu rata-rata sholat tarawih itu 1 juz 1 hari. Ya, bahkan saya pernah ikut yang 3 juz 1 hari, jam 8 mulai selesai jam 11. Pegel nggak? Ya pasti pegel. Tapi ketika kita bisa menghadirkan kekhusyuan, maka rasa letih fisik itu hilang. Masya Allah, saya merasakan ketika saya bisa bermakmum kepada Syekh Abdul Badi', ya, profesor tafsir, Allah yarham, ya, beliau sudah Allah wafatkan beberapa tahun lalu. Itu panjangnya luar biasa. Tapi saya sempat beberapa kali nangis. Kenapa? Karena ikut menghayati bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Syekh. Ya, tapi di kita itu saya pernah baca surat-surat yang tidak panjang sebetulnya, kayak Asy-Syams, Al-Lail gitu ya. Itu kan tidak panjang, itu masuknya surat-surat yang pendek, tapi diprotes sama imam. Ustaz, anjing lima tuh cenah salatnya tong nganggo surat eta deui cenah. Suratan nu biasa weh cenah. Nu biasa teh nu mana ibu cenah telah cenah, pokona mah ti ala-ala kahandap cenah. Jadi akhirnya apa? Ini setiap Ramadan teh nu dibaca teh eta deui, siga nu teh surat lain gitu ya. Bahkan ketika dikasih surat yang lain, misalnya saya coba ngambil surat yang depan Al-Baqarah gitu ya. Padahal tidak panjang, 1 halaman dibagi 4 gitu ya. Kata ibu-ibu, Ustaz menilami cenah salat teh. Padahal kalau dilihat secara jumlah ayat sama aja gitu ya. Juz 30, Bu. Ya. Itu 1 halaman berapa surat? Ya standarnya 3 surat gitu ya. 3 surat. Berarti kalau 4 rakaat berarti 1 halaman lebih sedikit. Nah, ini dikasih 1 halaman karena suratnya mungkin ayat-ayatnya dianggap asing, ya, dianggap asing jadi terasa lama gitu ya. Makanya sudahlah, daripada jamaah bubar, mendingan ngikutin keinginan jamaah gitu ya. Dan kita tuh banyak ustadz yang kalah sama jamaah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi Mangga. Ini ada ini Ustaz, saya pernah menyampaikan ada yang berdoa. Terus saya doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Terus dijawab pada teman-teman, itu mah cuma kalau orang udah mati mah, kamu berdoa husnul khotimah, yang hidup itu mudah-mudahan. Jadi ini ya anggapannya kumaha apa? Ya. Ya. Saya juga pernah ada yang bertanya kepada saya begitu. Bahkan ada seorang ustadz yang memberikan fatwa. Ya, ketika ditanya, mudah-mudahan husnul khotimah itu disampaikan oleh kita ketika orang yang bersangkutan belum meninggal. Jadi kalau Ustaz, saya doakan Ustaz semoga husnul khotimah ya, itu benar kan. Tapi ketika orang yang sudah meninggal kita katakan mudah-mudahan husnul khotimah, itu salah kata beliau. Kalau saya pribadi mengatakan tidak masalah. Kita mengatakan mudah-mudahan yang bersangkutan meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena di pembahasan bulan lalu saya sampaikan bahwa seseorang itu baru dinyatakan husnul khotimah kalau dia diantaranya ketika menjelang kematian bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nah, permasalahannya banyak orang yang tidak tahu si fulanah yang meninggal ini dia sempat nyebut atau enggak gitu. Nah, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan orang yang kita tidak dengarkan kalimat tauhid terlontar dari lisannya pun mudah-mudahan meninggal husnul khotimah. Jadi kalau menurut saya dalam rangka kita mendoakan yang bersangkutan tidak masalah kita mengatakan mudah-mudahan yang bersangkutan husnul khotimah. Nah, hanya saja memang ada perselisihan pendapat di kalangan ulama ketika mengatakan almarhum. Kenapa? Karena almarhum itu berarti kita memastikan seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan asyahid, mati syahid. Atau syahid itu kan artinya disaksikan sebagai ahli syurga. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh kita mengatakan almarhum. Karena seolah kita
memastikan orang ini adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang maaf sekali lagi, ada orang non-muslim yang mengatakan ketika ada keluarga mereka yang meninggal disebutnya almarhum juga. Pengennya gitu ya, pengennya meninggal dapat rahmat dari Allah, padahal dia meninggal sebagai orang kafir. Nah, tetapi ada juga ulama yang mengatakan tidak masalah dalam rangka kita mendoakan kepada Allah bahwa orang ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan almarhum sebagai sebuah kepastian orang ini pasti mendapatkan rahmat Allah, maka ini yang tidak boleh. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya saya lebih memilih untuk menggunakan kata Allah yarham atau rahimahullah. Rahimahullah. Makanya kalau kita lihat di kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, rata-rata mereka menuliskan misalnya dari siapa? Misalnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik rahimahullah. Mengatakan dengan kalimat doa. Rahimahullah itu kan berarti semoga Allah merahmatinya. Tapi kalau almarhum pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mungkin, Pak. Selama ini kan yang saya tahu itu yang setiap masjid itu biasanya 2 rakaat. Ya. Saya nggak pengen cuma saya pengen tahu dulunya aja. 4. Ya. Ya. Oke. Nah, ini juga mungkin ada jamaah yang mengatakan malah sebaliknya. Jadi saya itu biasanya 4-4-3 misalnya. Tapi kok saya lihat di yang lain itu 2-2-2-2 dan seterusnya gitu. Ya. Yang benar yang mana? Saya katakan bahwa ini juga sama masuknya ranah khilafiyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul itu beliau melaksanakan sholat 11 rakaat di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan dengan formasi 4-4-3. Tapi di hadis yang lain sahabat yang lain meriwayatkan Rasul itu melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail 2-2-2 kemudian 3 atau 2-2-2-2-2-1. Nah, ini juga silahkan dikembalikan. Bahkan kalau tadi ya misalnya di kita biasanya ada yang 2-2-2 ya, ada juga yang 4-4-3. Ya, saya dulu ketika saya lihat di Timur Tengah itu rata-rata mereka mengamalkannya 2-2-2-2-3. Ya, jarang sekali yang menggunakan formasi 4-4-3. Ya, 4-4-3 jarang. Nah, tapi ketika saya coba gali-gali gitu ya dalam pembahasan fikih dan saya pernah sharing juga langsung dengan beberapa masyayikh di sana, mereka mengatakan kami mengamalkan yang 2-2-2-1 atau 3, tapi boleh juga kita mengamalkan yang 4-4-3 seperti itu. Nah, ini kan yang witirnya aja yang 3 rakaat ini macam-macam pengamalannya. Ada yang mengamalkan 2-1, ada juga yang mengamalkan 3 sekaligus. Ya, ada yang mengamalkan 3 rakaat sekaligus. Nah, ini juga silahkan dikembalikan kepada keyakinan hati masing-masing berdasarkan dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup? Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Itu yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.